Selamat malam jemaat sekalian. Lagu itu baru ada maknanya kalau waktu kita menyanyikannya sungguh-sungguh kita aminkan. Benar atau tidak waktu tadi kita nyanyi, percuma hal-hal duniawi memanggil kita. Apa tuh yang ayat 2-nya? Percuma hal-hal duniawi memanggil kita. Benar atau tidak? Atau jangan-jangan panggilan dunia itu masih sangat kuat menarik kita. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal keempat. Ini hitungannya masih tahun baru ya. Baru tanggal berapa? 10. Masih tahun baru. Jadi awal tahun biasanya kita merenungkan firman Tuhan supaya kita sepanjang tahun 2024 ini itu bisa selaras dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau melihat pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan dengan singkat, dengan cepat, supaya saya ada banyak waktu untuk ngomong, karena kalau enggak nanti habis waktu. Oke, pasal 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah tertulis bagi kami dalam bentuk yang ringkas dan bisa kami pegang, bawa-bawa kemana-mana, dan bisa kami pelajari setiap saat. Saat ini kami meluangkan sedikit waktu, mohon Kau pimpin, agar Roh Kudus bekerja, dan kami bisa memahami dan beroleh hikmat dan kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernahkah jemaat sekalian bertanya, kenapa pencobaan yang Tuhan Yesus alami ini aneh? Kenapa sampai disuruh menjadikan batu roti, kemudian menjatuhkan diri dari bubungan bait suci, dikasih lihat semua itu? Kayaknya ini berbeda dengan pencobaan-pencobaan yang saya alami. Kayaknya pencobaan yang Tuhan Yesus alami, saya nggak bisa relate. Karena itu tidak pernah terjadi pada saya. Saya nggak bisa menjadikan batu jadi roti, jadi apa hubungannya pencobaan Tuhan Yesus dengan kehidupan saya? Ya kan? Saya tidak pernah dibawa ke tempat yang sangat tinggi, lalu kemudian disuruh, "Ayo coba jatuhkan dirimu." Tidak pernah dikasih tawaran, "Kamu mau nggak mendapatkan seluruh dunia?" Tapi rupanya apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus ini merupakan godaan yang umum bagi semua manusia. Hanya saja dikemas oleh iblis dalam bentuk yang sangat berbahaya. Dikemas di dalam godaan-godaan
yang isinya itu ada berbagai lapisan-lapisan. Dalam satu godaan ada godaan-godaan kecil dan terselubung, sehingga sangat berbahaya. Kalau manusia salah langkah akan terjebak di dalam jerat iblis. Oleh sebab itu Tuhan Yesus di sini melewati 3 cobaan, tapi malam ini kita akan lihat satu saja karena nggak cukup waktunya untuk membahas semuanya. Dan Tuhan Yesus akan kupas habis bagaimana caranya mengalahkan godaan iblis ini. Seandainya Tuhan Yesus pada waktu itu sedang debat presiden, capres, debat capres, ya. Dan Tuhan Yesus lagi dicecar dari kiri dan kanan, ya. Maka jawaban Tuhan Yesus ini sempurna nilainya, 100 dari 100, kira-kira begitu, ya. Oke, jadi kita lihat dulu yang pertama, jebakan nomor 1. Yang pertama ini adalah tentang memenuhi kebutuhan jasmani. Dan iblis langsung melontar, ya kan? Jika engkau anak ini, perintahkanlah kepada batu ini untuk menjadi roti. Saudara, ini bukan sekedar permainan. Yesus berkata, iblis berkata. Siapa yang pernah main yang Yesus berkata itu? Kalau Yesus yang berkata, maka harus dilakukan. Kalau nggak ada Yesus berkatanya, maka jangan dilakukan. Saya rasa semua pernah memainkan. Kedengarannya gampang kan? Pokoknya kalau saya dengar sebelumnya Yesus berkata, maka saya lakukan. Kalau sebelumnya tidak saya dengar, jangan dilakukan. Tetapi statistik membuktikan selalu ada yang salah. Benar nggak? Setiap kali saya main ini, pasti gampang sekali. Beberapa kali dibolak-balik, Yesus berkata, terus nggak ada Yesus berkata, tapi ada yang salah. Saudara, ini bukan permainan. Ya. Bukan permainan. Oh, kalau ada iblis yang berkata, maka saya sudah tahu jangan dilakukan. Terlalu gampang. Ya nggak? Cobaan terhadap Tuhan Yesus bukan bermaksud untuk menguji, ini konsentrasinya ini cukup bagus atau tidak, sehingga kalau iblis yang mengatakan jangan dilakukan. Padahal ini merupakan sesuatu yang sangat alamiah, yaitu sesudah lapar, lalu kemudian makan. Cuman karena iblis yang katakan, kalau gitu saya nggak mau makan. Bukan begitu, saudara. Jadi apa jebakan iblis di sini? Ya. Ini kan Tuhan Yesus dicobai, bukan dengan pencobaan-pencobaan yang biasa-biasa. Rupanya di balik udang ada rempeyek, ya, ada bakwan udang, ada batu, ada udang, ada bakwan. Jadi terselubung. Kalimat yang dipakai oleh iblis di sini, kata jika, ini merupakan kalimat kondisional. Dan konstruksinya dalam bahasa Yunani ada a, kemudian di apodosisnya menggunakan present tense, itu adalah tipe 1. Ya, kelasnya kelas 1. Artinya mengasumsikan bahwa kondisinya yaitu jikanya itu benar. Jadi jika engkau anak Allah, dia bahwa memang benar-benar anak Allah gitu. Ya. Tapi urutan katanya, jika kemudian putra, kemudian engkau adalah. Nah, dalam bahasa Yunani, dalam ayatnya itu begitu. Jadi kalau kita terjemahkan, itu adalah jika sang putra Allah adalah engkau. Nah, kira-kira begitu ya. Jika sang putra adalah engkau. Maksudnya iblis apa? Seolah-olah ada pemisahan antara posisi sang putra dengan Yesus. Jika sang putra ini adalah engkau, kira-kira begitu, ya. Maka perintahkanlah batu ini untuk menjadi roti. Ada pemisahan. Yesus hanya mengklaim diri sebagai putra, bukan benar-benar putra Allah. Jadi, iblis sedang melemparkan suatu keraguan, apakah Yesus benar-benar putra Allah atau bukan. Tetapi pada saat yang sama menggunakan kalimat kondisional tipe ini, yang tadi saya sudah bilang mengasumsikan bahwa
jikanya itu sudah benar. Ya. Jadi contohnya, misalnya, kalau kamu laki-laki, ya, kan biasa orang ditantang gitu kan, ya, dibilang, kalau kamu laki-laki, kalau kamu jagoan, maksudnya apa? Saya laki-laki, saya jagoan, maksudnya begitu. Nah, ini tantangan. Iblis bilang, kalau kamu putra Allah, lakukan ini. Pertama-tama dia meragukan dulu, kalau putra Allah adalah engkau, lakukan ini. Tapi sekaligus ditantang. Ayo buktikan bahwa kamu benar-benar putra. Buktikan. Jadi ini, semua manusia digoda seperti ini. Karena manusia punya keinginan untuk diakui. Manusia pengen dihargai, diakui identitasnya. Ya. Jadi ini jebakan pertama, yaitu Yesus membuktikan keilahiannya. Sama, manusia juga. Makanya kalau dia mau makan, difoto dulu. Nah, kalau jalan-jalan, foto. Lalu kemudian posting di media sosial. Gitu kan. Tujuannya apa? Supaya dapat banyak jempol. Terus apa? Hati. Terus apa lagi? Segala macam. Ya. Apalah saya nggak tahu, saya juga nggak ngikutin. Lalu kemudian, katanya pergi ke reuni. Pergi ke reuni, jangan pakai baju yang terlalu jelek lah gitu kan. Nanti dikira belum sukses. Kalau ini saya sekarang sudah jadi mahasiswa, saya sudah di Jakarta nih. Ya. Saya sudah S1, saya sudah S2. Saya punya gelar dan lain sebagainya. Dulu saya waktu masih di Atmajaya, saya punya satu orang dosen dan dia hanya boleh dipanggil dengan sebutan Prof. Ini kakak kelas sudah mewanti-wanti. Nanti kalau kamu masuk kelas dia, sapanya itu harus selamat pagi, Prof. Kalau kamu mau tanya, angkat tangan, permisi, Prof, mau tanya. Wah, memangnya kalau dipanggil yang lain nggak mau gitu, ya kan? Memang saya nggak pernah coba sih, saya panggil dengan sebutan lain gitu. Saya ikutin aja gitu. Pokoknya dia bilang, kakak kelas bilang panggilnya Prof, ya udah saya ikutin aja panggil Prof gitu. Tapi saya pikir kenapa nggak sekaligus lengkapnya aja, profesor, doktor, apa-apa, esket, kemudian spesialis apa segala macam, sampai titel-titel belakangnya gitu sekalian. Karena itu keinginan manusia supaya dia dihargai dan diakui dan dihormati. Dan ini merupakan suatu jebakan iblis. Tapi Yesus tidak jatuh dalam godaan ini. Walaupun ada desakan supaya Yesus membuktikan dirinya. Ada yang bilang bahwa di dalam Alkitab Yesus tidak pernah mengklaim dirinya anak Allah. Omong kosong. Yesus mengklaim dirinya adalah anak Allah dan membuktikannya. Hanya bukan sekedar karena disuruh oleh iblis. Bukan untuk mendapatkan pengakuan. Bukan untuk memupuk harga dirinya kah? Atau membuat dia merasa tersanjung? Tidak. Tuhan Yesus membuktikan dirinya adalah Mesias. Adalah karena itu pesan dari Bapa, dan karena itu adalah bagian dari pekerjaan dia. Bukan karena ini, keinginan, kedagingannya. Lalu ada jebakan yang kedua. Jebakan kedua apa? Ini kan tadi mengenai memenuhi kebutuhan jasmani. Jebakan kedua itu, iblis menyuguhkan suatu proposal supaya Yesus memenuhi kebutuhan jasmaninya. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang wajar. Lapar, makan. Wajar toh, bagi manusia ini sesuatu yang wajar. Tapi ingat, kan katanya jika engkau anak Allah, jika engkau putra Allah, berarti iblis sedang menantang Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu sekarang. Yaitu apa? Membuat suatu itu, ya, batu menjadi roti.
Nah, jika Tuhan Yesus melakukan proposal iblis ini, maka dia telah membuktikan bahwa dia menganggap makanan jasmani itu sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting. Cukup penting untuk diprioritaskan, cukup penting untuk menggunakan kuasa ilahinya, mengubah batu menjadi roti, cukup penting untuk dipenuhi sekarang juga. Jadi, wow, ini ada jebakan apa? Ini iblis menggunakan suatu jebakan, memanfaatkan rasa takut manusia akan kematian. Kalau manusia tidak makan, dia mati. Oleh sebab itu kebutuhan ini harus dipenuhi. Dan Tuhan ciptakan manusia yang lapar itu perutnya berbunyi. Ya. Kalau di mobil modern zaman sekarang, itu sekali kita jalan, kita harus pasang sabuk pengaman. Ya kan? Kalau kita tidak pasang sabuk pengaman, mobil modern itu akan bunyi. Tidit, tidit, tidit. Alarm. Alarm ini mengingatkan bahwa harus pasang sabuk pengaman. Nah, perut yang berbunyi itu adalah alarm. Sehingga manusia tahu bahwa dia harus makan. Kalau alarmnya tidak diindahkan, diabaikan, biarin. Ya. Maka apa yang akan terjadi? Alarmnya akan makin keras. Sama kayak di mobil juga. Ya. Kalau di mobil, kamu dengar alarm itu terus, tinit, gitu, apa yang terjadi? Maka kamu akan sakit kepala. Nah, ya. Bayangkan di mobil kecil begitu, tapi alarmnya bunyi terus. Sakit kepala nggak? Sakit kepala. Maka kalau kamu lapar dan kamu abaikan, jadinya sakit kepala juga. Ini cuma bercanda saja. Tapi ini adalah yang menjadi kebutuhan manusia, sehingga manusia mencari apa untuk memenuhi kebutuhan dia. Bahkan sesudah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya, iblis masih mendorong terus supaya manusia mencari kepuasan, mencari kenikmatan, mencari kelebihan untuk memuaskan kedagingannya, untuk memuaskan keinginannya. Ini jebakan dari iblis. Dan walaupun manusia sudah punya kebutuhan, sudah memenuhi kebutuhannya itu, yang disuruh pikirkan adalah kebutuhan yang berikutnya, kebutuhan esok hari, kebutuhan tahun depan, sehingga yang dilihat hanyalah kebutuhan jasmani demi kebutuhan jasmani. Hanya itu saja yang kelihatan. Ini berbahaya. Bahaya lainnya adalah bahwa kebutuhan itu harus dipenuhi sekarang juga. Ya, harus dipenuhi sekarang juga. Nah, ini zaman modern sudah zamannya instan. Ya, zamannya instan, artinya kita mau apa-apa harus segera tahu saat ini juga. Kita mau tahu apa? Kita tanya Google. Langsung dapat jawabannya. Kita mau melakukan sesuatu, maunya yang instan. Mau makan, makanannya instan. Mau kerja, kerjanya yang instan. Selesai gitu, udah beres. Maunya semuanya yang instan. Ini ada bau-bau apa? Bau-bau keegoisan, ketidaksabaran, dan kurangnya penguasaan diri. Semuanya bertentangan dengan roh buah yang di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Apa buah roh itu? Kasih. Kasih itu adalah kebalikan dari egois. Mementingkan diri sendiri. Keinginan saya harus dipenuhi sekarang juga. Itu namanya egois. Waktu bayi, kita semua egois. Jadi waktu bayi lapar,
dia akan teriak, dia akan menangis, dan sebelum dia dikasih makan, dia akan menangis terus. Itu namanya egois. Ya, karena memang belum belajar kasih. Dia harus menerima kasih dulu. Baru kemudian dia tumbuh dewasa di dalam kasih dan belajar mengasihi. Tidak sabar. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kesabaran rupanya adalah buah roh. Tetapi kalau mau sekarang, pokoknya kebutuhan saya harus sekarang. Tuhan, saya berdoa dan kemudian besok harus saya terima jawabannya. Ketidaksabaran. Ini bertentangan dengan buah roh. Dan terakhir, kelemah-lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri adalah buah roh juga. Bagaimana seseorang merespon terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak dia? Bagaimana? Apakah dia marah? Apakah dia berdosa? Atau dia bisa tetap mengendalikan dirinya? Ini bahaya. Ya. Sehingga waktu iblis bilang sama Tuhan Yesus, ini, ayo, jika engkau putra Allah, katakan, perintahkan batu ini menjadi roti. Penuhi kebutuhanmu sekarang juga. Lalu bahaya lainnya lagi, itu adalah ketidakpercayaan terhadap pemeliharaan Tuhan. Tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Sehingga manusia merasa perlu untuk, bahasanya, take matters into their own hands. Ya. Mengusahakan diri untuk memenuhi kebutuhan dia. Mana ya, saya punya kebutuhan, pokoknya saya harus usahakan sendiri. Apakah benar demikian? Ya. Memang betul sih bahwa kita harus berusaha, tetapi kita tidak harus mengusahakannya sendirian. Apa respon Tuhan Yesus? Rupanya Tuhan Yesus mengutip dari Perjanjian Lama, ini ya, ada tertulis katanya. Ini dari Perjanjian Lama. Dari manakah Tuhan Yesus mengutipnya? Ternyata dari Ulangan pasal yang ke-8. Coba kita lihat. Ulangan pasal 8, ayat yang ketiga. Ya. Tuhan Yesus mengutip di sini. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana. Ini tentang orang Israel di padang gurun. Yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan. Oh, rupanya Tuhan memberikan suatu respon dari sini. Oh, tidak. Ya. Tuhan bukan mau manusia, orang Israel pada waktu itu, hanya mencari makan dan mencari makan saja. Ya. Tuhan bilang sengaja dikasih mereka lapar. Berarti sekalipun punya kebutuhan, tetapi kebutuhan itu tidak segera dipuaskan. Sengaja dikasih lapar. Tuhan mau menguji sesuatu. Di ayat yang kedua dikasih tahu bahwa Tuhan mau menguji mereka. Apa? Ya. Coba kita lihat lagi di dalam Amsal pasal yang ketiga. Dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai 10. Saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hatimu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Oh, apa kata Tuhan di sini? Ya. Jika manusia hanya memikirkan kebutuhannya saja, lalu kemudian bagaimana cara untuk memenuhinya dengan usaha dia sendiri tanpa mempertimbangkan Tuhan, justru dia akan buntu dan gagal. Tapi jikalau dia mengandalkan Tuhan, dan Tuhan tahu dia punya kebutuhan, tetapi jikalau dia memikirkan Tuhan dulu, maka katanya apa?
Oh, kalau percaya kepada Tuhan, mengakui Tuhan, ya, bersandar kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memimpin, meluruskan jalan, akan memberkati. Ya. Ini, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Artinya berbuat apa yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka, ya, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bukan obat. Masa sih sebagai dokter merasa, bukan obat yang menyembuhkan, bukan obat yang menyegarkan tulang. Bukan juga dipijit-pijit gitu kan. Biasa kan kalau orang udah capek, mintanya apa? Dipijit, dikerok. Bukan itu yang menyegarkan tulang. Tetapi rupanya adalah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Menjauhi kejahatan. Berbuat baik, berbuat benar. Itu yang akan menyembuhkan. Tentu obat tidak tanpa kegunaan. Ya, obat juga berguna. Makanan juga berguna. Istirahat itu berguna. Tetapi yang membuat jiwa manusia sehat dan jasmaninya sehat adalah melakukan kehendak Tuhan. Jadi sungguh berbahaya godaan dari iblis yang menyuruh manusia untuk pikirkan hal-hal jasmaniah dan bagaimana caranya memenuhinya sekarang juga. Ya. Bagaimana manusia memprioritaskan kebutuhan yang dia miliki. Ada yang jasmani, tetapi rupanya menurut Tuhan Yesus, ada yang lebih penting daripada kebutuhan jasmani. Dan di Ulangan pasal 8 ayat 3 tadi, kita sudah melihat. Ya. Coba kita lihat ayat 2-nya deh. Tadi kan kita baru baca ayat 3-nya. Coba lihat ayat 2-nya. Oh, ini ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Apa yang penting bagi Tuhan? Apa yang menjadi prioritas bagi Tuhan? Dia perlu menguji, yaitu apa yang ada di dalam hati manusia. Apakah di dalam hati manusia itu mencari Tuhan atau tidak? Apa prioritas yang ada di dalam hati orang Israel ini pada saat mereka lapar? Apakah mereka mencari makanan atau mencari Tuhan? Buktinya, waktu Tuhan kasih mana, kan mereka sudah lapar, mereka sudah teriak-teriak kepada Tuhan. Bayangkan mereka teriak-teriak, mereka komplain, mereka menuduh Tuhan mau membunuh mereka di padang gurun. Akhirnya Tuhan bilang, oke, nih saya kasih mana. Tetapi Tuhan sudah melihat bahwa di dalam hati mereka bukan mencari Tuhan. Buktinya ketika Tuhan kasih mana plus peraturannya, yaitu sehari cuma boleh memungut 1 gomer per orang, dan kalau kamu tinggalkan lebih dari sehari, tidak kamu habiskan, maka dia akan berubah, dia akan busuk. Tetapi pada hari yang ke-6, kamu harus mengambil 2 gomer untuk 2 hari. Karena pada hari Sabatnya kamu tidak, mereka tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Terbukti sudah, wah, yang mereka cari bukanlah Tuhan, tetapi roti itu yang mereka cari. Jadi itu prioritas mereka. Hati-hati. Pada saat kita lapar, kita mencari roti atau mencari Tuhan. Pada saat kita punya suatu kebutuhan, apakah kita berusaha memenuhi kebutuhan kita, atau sambil bekerja kita mencari Tuhan, dan kemudian Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan kita. Pada saat kita sedih, pada saat kita bosan, apakah kita mencari hiburan di dunia, atau kita mencari Tuhan? Jadi lihat prioritasnya apa.
Jebakan iblis adalah supaya kita hanya terfokus kepada yang di dunia ini, apa yang kelihatan, apa yang dipuji-puji oleh manusia, yang dihargai oleh manusia, itu yang disuruh kita kejar. Tetapi prioritas dari Tuhan bukan itu. Makanya Tuhan Yesus kutip di Ulangan pasal 8 ini, untuk kasih lihat bahwa, lihat ya, orang Yahudi saja, waktu mereka kelaparan di padang gurun, waktu mereka kehausan, Tuhan masih menguji hati mereka untuk melihat apa prioritas mereka. Oke, nah, jadi jebakan iblis ini, walaupun sangat berbahaya, sangat dahsyat, dan banyak lapisan-lapisannya, tetapi Yesus tidak jatuh. Yesus tidak jatuh. Karena Tuhan Yesus punya solusinya. Nah, jadi kita lihat sekarang apa solusi dari Tuhan Yesus. Dan rupanya, kita kembali ke Matius 4 di situ, ayat yang keempat, solusinya adalah ternyata firman Tuhan. Ya. Tidak mengherankan, kita tidak kaget lagi. Solusi dari godaan adalah firman Tuhan. Ada tertulis. Ya. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, kita hidup tergantung dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yaitu firman Tuhan. Jikalau kita hidup dari firman Tuhan, jikalau kita bergantung kepada firman Tuhan, maka logisnya kita harusnya setiap hari membaca dan mempelajari Alkitab. Ini logisnya. Ini baru awal tahun, masih ada kesempatan bagi kita untuk bertekad saya akan membaca Alkitab secara sistematis. Saya akan melakukannya dengan tekun. Ini baru 10 hari, saya masih bisa mengejar, membaca setiap hari. Mungkin selesai dalam 1 tahun. Atau Anda punya program sendiri, mungkin bagi yang sangat muda, bisa menyelesaikannya dalam 2 tahun atau 3 tahun. Anda tinggal cari di internet, ada banyak sekali program-program yang tersedia. Tinggal diikuti saja, tanggal Januari 1, Januari 2, Januari tanggal 10, hari ini. Tetapi, mungkin Anda bertanya, bagaimana saya mempelajari Alkitab bisa menyediakan kebutuhan saya? Kan tidak akan tiba-tiba saya membaca Alkitab gitu, tiba-tiba muncul secara ajaib gitu. Tidak seperti di bawah, kalau bernyanyi beri syukur gitu, kemudian menghafalkan ayat, tiba-tiba muncul makanannya. Kan di rumah yang lain nggak kayak begitu. Ya, hanya di sini saja. Mempelajari Alkitab kan tidak memberikan makanan saya. Ya, Tuhan juga tahu itu. Ya. Bukan berarti kita tidak bekerja. Kita tetap harus bekerja, tetapi sambil bekerja, kita melakukan kehendak Tuhan. Sambil bekerja, kita mencari Tuhan. Rupanya ada perbedaannya. Dan ini akan kita lihat di berikut-berikutnya. Tetapi sekarang, Tuhan tahu bahwa manusia membutuhkan lebih daripada makanan saja. Ya. Yang manusia, justru manusia yang tidak tahu apa yang dia butuhkan. Tuhan tahu manusia butuh lebih dari sekedar makanan. Manusia tidak tahu apa yang dia butuhkan. Kok bisa begini? Ya. Manusia pikir dia tahu apa yang dia butuhkan. Manusia pikir dia tahu. Tetapi pada kenyataannya apakah benar demikian? Yang laki-laki muda di sini banyak mencari istri yang cantik. Biasanya begitu. Yang wanita-wanita muda mencari suami yang tinggi, yang kaya. Dan manusia pikir itu yang akan bikin dia bahagia. Benar nggak?
Jangan bilang, jangan disangkal, ya. Yang laki-laki pasti maunya yang cakep. Nggak mungkin kalau menurut kamu, ih jelek, aku mau sama yang jelek gitu. Nggak ada gitu. Ya. Jadi dia pikir kalau dapat yang cantik, dia akan bahagia. Tapi ini sudah dibuktikan salah. Lihat saja para selebriti dunia ini. Apa sih yang para selebriti tidak miliki? Kecantikan atau ketampanan? Paling cantik, paling tampan. Kekayaan? Paling kaya. Ya. Tapi coba lihat, yang mana saja deh, selebriti mana? Dulu, nggak tahu berapa tahun, pokoknya sebelum ini, ada satu pernikahan yang sangat terkenal, Song dan Song itu. Ya. Pernikahan Song dan Song. Yang ikutin drama Korea mungkin nggak tahu. Tetapi intinya saya lupa, pokoknya beberapa bulan saja bubar, cerai. Wah, padahal sudah selebriti, sudah digandrung-gandrungi. Wah, ini sangat romantis, ini sangat cocok. Udah Song dengan Song lagi gitu kan. Menikah, cerai juga. Padahal sama-sama cantik, sama-sama tampan, sama-sama kaya. Tetapi rupanya tidak membuat mereka bahagia. Apa yang manusia pikirkan? Dia pikir dia tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Manusia tidak tahu. Ya. Makanya Tuhan Yesus berkomentar di dalam Lukas pasal 12, ayat yang ke-16 sampai 21. Ada orang kaya yang sangat berhasil, lalu kemudian dia mulai berpikir, wah, jiwaku. Ya. Dia pikir dia butuh bikin lumbung yang lebih besar untuk menyimpan hasil tanahnya. Tetapi yang dia tidak tahu, bahwa waktu dia tinggal 1 malam lagi. Jadi bukan lumbung baru yang dia butuhkan. Dia pikir dia butuh lumbung baru, padahal yang dia butuhkan adalah Yesus. Sekali lagi, manusia pikir dia tahu apa yang dia butuhkan. Tapi pada kenyataannya, manusia tidak tahu. Coba pikir, manusia kira, saya butuh rumah, saya butuh mobil, saya butuh karir, saya butuh tabungan, saya butuh ini dan itu. Oke, itu yang kita pikir. Tetapi siapa yang tahu waktu yang tersisa bagi kita berapa banyak? Tahu-tahu besok sakit. Maka semua yang kita pikir kita butuhkan itu ternyata tidak kita butuhkan. Benar nggak? Karena manusia pikir dia tahu apa yang dibutuhkan. Benar-benar tahu yang kita butuhkan ada Tuhan. Jadi, bukan berarti kita tidak perlu menyiapkan untuk masa depan. Hanya karena saya tidak tahu masa depan berarti saya tidak perlu siap-siap. Salah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sambil kita bekerja untuk Tuhan yang akan menyediakan kebutuhan kita. Tuhan yang lebih tahu kebutuhan kita, yang akan berikan pada saat yang tepat. Sekali lagi, jebakan dari iblis adalah untuk mengacaukan prioritas. Seandainya Tuhan Yesus pada waktu itu mengikuti apa yang diusulkan oleh iblis, maka dia telah mengacaukan prioritasnya. Tuhan Yesus sudah sengaja ke padang gurun selama 40 hari 40 malam. Dan berdoa. Dan membiarkan dirinya lapar. Karena itu adalah hal yang perlu dia lakukan. Karena ada hal rohani yang harus ia prioritaskan. Dan ketika dia sudah lapar, dia tetap memprioritaskan hal rohani. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena tidak tahu apa yang di masa depan, sehingga kami harus bersandar kepadamu. Dan kami tidak perlu mengandalkan pemikiran atau kekuatan kami sendiri untuk memastikan masa depan kami. Itu semua dapat kami serahkan kepadamu tanpa rasa khawatir. Oleh sebab itu, tahun 2024 pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami mencari Engkau dan melakukan kebenaran, maka Engkaulah yang akan
memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.